Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakwan Adib, NPM 20111110080 dan teman saya Diki Setiawan, NPM 2011111008083 akan menjelaskan tentang algoritma bubble sort. Yang dimana saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian algoritma bubble sort dan langkah-langkah dalam penyortiran menggunakan metode algoritma bubble sort. Pertama, algoritma bubble sort ini adalah pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data yang berdekatan secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Seperti contoh di sini, kita akan diberikan sebuah data atau 7 buah data. Langkah pertama untuk melakukan penyortiran metode bubble sort ialah mengambil 2 buah data dan kita cek apakah 2 buah data tersebut berada pada urutan yang benar, yang dimana urutan benar ialah data yang besar berada di sebelah kanan dan data yang kecil berada di urutan sebelah kiri. Di sini seperti yang kita lihat, data yang besar berada di kiri dan data yang kecil berada di kanan, maka urutannya salah. Dan ketika urutannya salah, maka kita tukarkan seperti ini. Dan penyortiran pertama akan menghasilkan data terbesar berada di urutan terkanan seperti di sini, dan data terbesar selanjutnya akan mengisi tabel-tabel di sebelahnya seperti ini. Baiklah, kita ulang dari awal. Menggunakan penyortiran data menggunakan metode bubble sort. Langkah pertama ialah mengambil 2 data berdekatan pertama, yakni 2 data paling kiri, dan mengecek apakah data tersebut sudah berada pada tempatnya. Di sini seperti kita lihat data ini sudah berada pada tempatnya, maka kita biarkan. Dan 2 data selanjutnya tidak berada pada tempatnya, maka kita tukarkan. Selanjutnya 2 data selanjutnya tidak juga berada pada tempatnya, maka kita tukarkan lagi. Dan data selanjutnya sudah berada pada tempatnya, maka kita biarkan. Selanjutnya, pengecekan selanjutnya, data ini tidak berada pada tempatnya, maka kita tukarkan kembali. Dan yang terakhir, pengecekan terakhir, data ini tidak berada di tempatnya, maka kita tukarkan. Dan setelah nilai terbesar sudah sampai di kolom terkanan, maka penyortiran pertama selesai dan dilanjutkan penyortiran kedua menggunakan metode seperti sebelumnya, mengecek 2 data pertama apakah sudah benar. Jika benar dibiarkan, jika salah ditukarkan. Pengecekan pertama sudah benar, pengecekan kedua salah, maka kita tukar. Pengecekan ketiga benar, kita biarkan. Pengecekan keempat salah, maka kita tukarkan. Pengecekan selanjutnya salah, maka kita tukarkan. Maka kita mendapatkan data terbesar kedua. Dan langkah sebelumnya kita ulangi kembali sehingga dapat data terbesar selanjutnya, dan akhirnya semua data pun tersortir. Sekian penjelasan langkah-langkah metode penyortiran bubble sort dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Setiawan, nomor NPM 20111008083. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman bubble sort menggunakan bahasa Python. Yang pertama, saya menjelaskan tentang pemrogramannya terlebih dahulu, ke codingnya, kemudian ke flowchart. Dan di video sebelumnya sudah dijelaskan apa itu bubble sort. Kemudian apa saja ya? Karena di sini kita bubble sort mengurutkan satu data, berarti kita memerlukan sebuah list atau data dalam sebuah variabel agar kita bisa mengurutkannya. Langsung saja
kita misal labelnya data aja, data, kemudian kita isi list ini dengan sebuah data atau angka yang acak. Kita contohkan aja, kita ya sekitar beberapa misalnya 5, sebenarnya bisa lebih tapi kita contohkan 5 saja. Kemudian kita harus bagaimana caranya kita mengurutkan kelima data ini menjadi urut dari besar ke kecil. Yang pertama kita lakukan, kita membuat sebuah fungsi, kemudian parameternya kita kasih data, kemudian setelah kita membuat parameter data, karena data ini kan yang kita mau urutkan, data ini, list ini atau angka ini yang 5. Yang pertama kita harus membaca terlebih dahulu data tersebut. Caranya kita login in new range. Ini kan membaca data, ini range kan kayak sampai mana gitu kan. Kita kan sampai semua data ini yang akan kita baca, semua data ini berarti range-nya kan data tersebut ini sampai semuanya benar-benar terbaca kan. Berarti ini kita pakai range dalam range data. Setelah kita membaca data ini, kita kan sudah membaca data ini, kemudian kita bandingkan kedua-duanya, ini dengan ini. Kita bandingkan angkanya satu persatu. Caranya kita range ini kita bandingkan itu sampai mana ya, sampai semuanya ini kan, sampai benar-benar semuanya sudah dibandingkan. Berarti kan sama aja sama range-nya ini kan, karena ini kan range-nya juga belum data semuanya gitu. Intinya kita juga perbandingannya kita harus semuanya gitu, jadi range-nya juga sebenarnya sama range-nya atau range mendata gitu bisa, tapi kita range dia aja karena biar mudah, simpel juga. Kemudian perbandingan ini kan setiap ada perbandingan gitu kan, kalau sampai selesai nanti bakal berkurang satu, maksudnya berkurang satu jika sudah dibandingkan itu kan pasti ada data yang terurut satu kan, berarti kita tinggal 4 data gitu. Jadi setiap proses nanti berkurang satu, jadi kita di sini -1 karena setiap proses nanti berkurang satu. Kenapa ini isinya di sini? Karena biar langsung kan range B, jadi nanti langsung diproses, nggak ke bawah, nggak rumit lagi, ini langsung diproses. Kemudian kita juga awal yang terurut pastikan di yang terakhir, yang terbesar, yang terakhir kan. Berarti kalau terakhir di item itu kan -1, kita koma -1. Kemudian yang terakhir pastikan yang paling kecil, karena kan diproses itu nanti paling besar ketemu, diproses mana yang paling kecil gitu kan. Nah yang paling kecil itu kan
0 indeks 0 gitu kan, 0,0 atau 0 atau yang pertama inilah. Nah, kita di sini jangan nulis 1 karena nanti yang satu nggak terbaca, maksudnya yang paling kecil itu nggak terbaca dari. Jadi kita ini sebelum 1, kalau sebelum 1 itu kan yang 1 gitu. Jadi yang 1 ini setiap proses nanti kan berkurang 1. Jadi misalnya ada 5 angka, nanti ada 1 yang terurut, berarti tinggal 4 yang diurutkan lagi, dan 3, 2 dan terakhir gitu. Nah, ini yang 1 ini yang pertama kali terurutkan yang paling akhir. Kemudian yang ini batasnya, batas awal, batas yang terurut itu sampai semuanya kan, berarti sebelum 0 kan, batasnya itu nggak kehitung itu dan sini. Kemudian setelah data ini dibaca dan dibandingkan, kemudian ini ditukar dengan cara jika data J lebih besar dari data Y plus 1. Maksudnya data J ini gimana? Data J itu data yang awal, ini sama ini berarti yang awal ini yang J plus 1 gitu. Ini juga bisa dibilang J, ini J plus 1 gitu. Intinya ini data sebelumnya, ini setelahnya gitu lah. Kemudian kita perlu sebuah wadah ya untuk menampungnya. Biar saya tulis dulu lengkapnya, nanti saya jelaskan. Ini penampungnya kita beri nama time aja, terserah sih mau apa, tapi ya mudah aja. Dengan data J, nanti data J sama data J 1 plus 1. Kemudian data J Nah, ini saya sudah tulis, saya akan jelaskan. Misal gini, saya langsung beri contoh aja ya. Di sini data J misalkan, di sini kan ini buat contoh aja beneran. Misalkan ini kan data J itu kan data sebelumnya, misal ini 7 dan bisa yang dari data J nya lebih besar. Nah, ini 8 sama 4. Misal ini kita 8 sama 4 ya kan, intinya itu kan 8, ini 8, terus J plus 1 nya kan 4. Nah, 4 ini kan J nya kan lebih besar dari J plus 1 kan, 8 sama 4 kan besar 8. Kemudian karena dia lebih besar, tem ini menampung data J, jadi data J nya itu ditampung di tem dulu. Oke, langsung ke bawah, data J nya ke tem, berarti kan 8 nya di sini kan. Kemudian data J nya, data J itu kan sama dengan data J plus 1. Paham ya? Jadi dia itu ke sini, ke bawah sini 8. Bentar, kurang lurus.
8. Nah sini, jadi ini tadi kan ini lebih besar, kayak ini buat tempat nampung aja. 8 ke sini langsung pindah ke sini. Lah ini data J plus 1 ke term ke sini 4. Nah udah sama aja, data term ini ya J ya ini cuma buat tempat aja, jadi kan terurut 4, 8 gitu. Semoga paham yang cara ini. Kemudian jika sudah, ini sudah selesai, tapi kita coba dulu ya, coba dulu bagus source data, kita print ya, kita mencoba apakah berjalan. Semoga saja berjalan ya, kalau tidak ada ya saya salah tulis. Taran lihat kan, ini daftar urut jadi 2, 4, 5, 7, 8 gitu. Ingat term ini cuma buat nampung aja, tadi kan cuma buat tempat sementara buat ditukar, tapi termnya itu nanti ya data aja juga, kayak cuma tempat aja lah, biar bisa mudah menukarnya. Kemudian ini juga dalam bahasa Python juga ada itu yang satu lagi, ini kita kasih ini dulu ya biar kita proses. Ada yang lebih simpel lagi dan lebih mungkin lebih paham, itu kita masih bentar saya tulis dulu, nanti saya jelaskan karena saya ngetiknya agak lama. Kita kasih satu data Kalau yang ini lebih langsung ya, itu kan pakai tempat ini, kalau ini langsung tukar gitu. Nah ini sudah siap. Ini saya jelaskan, misalkan aja ya data nya kayak yang tadi 8 sama 4 kan, misalkan 8 plus satunya kan 4. Nah di sini itu sebenarnya langsungan itu maksudnya langsung ditukar. Data J itu kan 8, data J plus 1 itu kan 4. Nah di sininya langsung ditukar data J ini jadi data J plus 1, maksudnya data J plus 1 jadi data selanjutnya. Jadi selanjutnya itu kan urutannya, kalau urutannya kan data ini data J ini data J plus 1 ini kan, nanti ini ditukar ini jadi data J plus 1, berarti 8 nya di sini kan, 8 nya di sini, kemudian yang 4 nya ini jadi data J. Nah di sini kan 4. Nah udah, intinya langsung ditukar. Kalau kita coba kodenya aja ya, apakah berhasil atau ada yang salah ketik error. Kita langsung saja run. Nah sama aja kan, intinya seperti itu. Ini khusus bahasa Python ya, kalau umumnya biasanya pakai ini kalau yang lain, tapi yang Python bisa langsung seperti ini. Kemudian yang selanjutnya saya akan jelaskan ini sudah saya buat ya. Ini sebenarnya flowchart, saya juga kurang pandai buat flowchart ini, saya searching di internet
dan dapat yang mungkin persis. Saya hanya ganti-ganti sama saya kurangi tabelnya. Dan di sini prosesnya sama, ini dibaca dulu ya, sama ini dibaca langsung. For nya ini sama, penjelasannya sama, jadi dia langsung pasti yes. Kalau no ini maksudnya ini kan i nya kan sama dengan 0, i nya kurang dari data, ini bilangan bulat kan nggak mungkin data kurang dari 0 kan, nggak mungkin juga langsung ke print dia yang paling kecil, pasti langsung diproses dulu, diproses sampai data J lebih besar dari data J plus 1. Ini sama kayak ini, nah langsung ini, nah ini prosesnya sama ini, jadi dia itu langsung search ke sini. Kalau dia tidak lebih besar ya udah langsung ke sini langsung di print, maksudnya nggak usah diubah. Itu misal ini sama ini dia 4, ini yang paling kecil, ini kan 2 sama 5. Nah 2 sama 5 itu kan dia enggak yang data J lebih besar dari J plus 1, ini kan enggak kan, 2 nya lebih kecil kan, ya udah nggak usah diapa-apain, dia langsung ke cetak. Ini yang paling kecil, ini yang nanti diproses lagi gitu, yang gitu ya. Mungkin itu saja penjelasan tentang flowchart sama ini coding yang bubble sorts. Kalau ada kekurangan pasti banyak kekurangan, karena itu yang saya pahami. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya juga minta maaf kalau ada gangguan suara, karena merekamnya sudah berulang-ulang tapi tetap ada suara gitu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.